Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam ibadah Jumat Agung ini kita memulai ibadah ini dengan menyatakan pengakuan dalam hati kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena salibnya, hari ini kita merayakan ibadah Jumat Agung bersama keluarga. Mungkin untuk saat ini kita tidak memungkinkan untuk beribadah bersama di gedung gereja, tetapi hati kita tetap ada di dalam suatu persekutuan bersama dengan semua orang percaya. Ibadah rumah tangga ini ada karena kasih-Nya kepada kita. Hanya dengan memandang kepada salibnya, maka hidup kita melimpah dengan ucapan syukur. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Bersama kita puji nama Tuhan, Kidung Jemaat 169, bait 1 dilanjutkan bait yang kedua. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama kita mengaku akan segala dosa kita. Marilah kita mengambil waktu untuk berdoa, mengaku dosa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami. Inilah seruan pengakuan dan penyesalan kami akan segala dosa kami yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Pulihkanlah kami. Bersihkanlah kami melalui darah kurban Yesus Kristus pada kayu salib, sehingga kami dilayakkan untuk menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 36, bait 1 dilanjutkan bait yang kedua.
hidupku hanya oleh darah Yesus. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus ikhlas mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 64 ayat 6 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita, dan marilah kita masing-masing anggota keluarga yang beribadah di rumah, kita saling berjabat tangan satu dengan yang lain sambil mengucapkan salam damai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Bersama kita satu hati dalam doa. Di dalam ibadah Jumat Agung ini ya Bapa, kami jemaat Tuhan GKJ Sabtu Mulyo mengucapkan syukur atas kasih Tuhan, atas pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus pada kayu salib, sehingga membebaskan kami, menghapuskan kami dari segala belenggu dosa. Tuhanlah Bapa kami bersyukur atas setiap berkat pemeliharaan Tuhan yang kami terima dan kami rasakan mengalir dalam kehidupan kami di setiap hari. Saat ini di dalam ibadah Jumat Agung kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah Bapa para pemimpin bangsa kami ini, supaya mereka boleh dimampukan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan benar, jujur, adil, sehingga setiap kebijakan boleh membawa kemakmuran, kedamaian bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Secara khusus pada saat-saat ini, kami bersama bergumul untuk menanggulangi wabah virus corona. Ya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk bersama-sama, bersatu hati, dilandasi dengan doa kepada Engkau ya Tuhan, boleh menanggulangi wabah ini, sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Berkatilah saudara-saudara kami, TNI, Polri, dokter, tenaga medis, karyawan, staf di setiap rumah sakit, supaya mereka dimampukan untuk bersama-sama menanggulangi wabah virus corona ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan secara khusus di GKJ Sabtu Mulyo. Berkatilah para majelis, pengurus komisi, kelompok, pepandan, panitia, tim Pokja yang ada. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya mereka tetap semangat, terus menjalankan pelayanannya kepada Engkau ya Bapa. Segala program-program yang telah direncanakan, supaya itu nanti boleh dilaksanakan dengan baik. Berkati juga pergumulan warga jemaat, mereka yang masih sekolah,
Berikanlah kesehatan, kepandaian, kejujuran, sehingga mereka boleh menimba ilmu dengan baik dan berguna bagi masa depan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati dalam setiap pekerjaannya, sehingga mereka bekerja dengan tetap tanggung jawab dan penungkapan syukur. Setiap rezeki yang diterima dari Engkau boleh diterima dengan ucapan syukur. Berkatilah setiap keluarga yang merindukan momongan, Tuhan berkati, sehingga Engkau sendiri yang dengan kemurahan-Mu memberikan anak di tengah-tengah keluarga yang merindukan ini. Berkati setiap jemaat yang merindukan teman hidup. Tunjukkanlah jalan baginya ya Bapa, sehingga mereka boleh menemukan teman hidup yang sepadan, yang satu iman di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, inilah doa kami dan permohonan kami. Ampunilah kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ibadah Jumat Agung pada saat ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik sebagai persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai dasar di dalam mempersembahkan, kita akan bersama-sama membaca dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk mengiringi persembahan kita pada ibadah Jumat Agung ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 365 bagian B. Kita pujikan bersama-sama dari rumah jemaat. Marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, jika pada kesempatan hari ini kami boleh merayakan ibadah Jumat Agung. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Bapa. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik sebagai ucapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan persembahan yang kami persembahkan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sucikanlah dan kuduskanlah, supaya persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Dani Arianto. Berkati apa yang sudah dipersiapkan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadikan bekal bagi setiap kehidupan kami, di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat dan di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, ampunlah dosa kesalahan kami jika pada saat kami mengaturkan persembahan ada dosa kami mohon ampun.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara mempunyai ornamen atau hiasan salib di rumah masing-masing? Kalau punya, coba sejenak dilihat. Kalau perlu diambil, diamati. Pada umumnya ornamen atau hiasan salib dibuat dari bahan kayu atau logam yang sudah dihaluskan dan diperindah. Tetapi sayangnya Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak sedikit hiasan atau ornamen salib yang sudah berdebu karena sudah sekian lamanya tidak dibersihkan. Pada ibadah Jumat Agung ini marilah
kita sejenak merenungkan apa arti salib itu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dalam ibadah Jumat Agung ini marilah kita menghayati sejenak pada waktu itu apa yang sesungguhnya terjadi pada kayu salib Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjalani kesengsaraan sampai pada peristiwa salib di Bukit Golgota. Dan semua proses kesengsaraan itu dijalani dengan penuh kesadaran. Hingga akhirnya beliau berfirman pada kayu salib, sudah selesai. Apa artinya? Artinya bahwa semua nubuat yang ada dalam kitab suci sudah selesai digenapi oleh Tuhan Yesus. Artinya semua kehendak Bapa sudah selesai dilaksanakan. Artinya semua proses yang diperlukan untuk menebus manusia dari kuasa dosa sudah selesai digenapi oleh Tuhan Yesus pada kayu salib. Sehingga kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus bukanlah suatu wujud kecelakaan, bukan suatu kegagalan, karena Tuhan menjalaninya dengan penuh kesadaran, dan itu telah menjadi keputusan yang diambil oleh Tuhan Yesus sebagai wujud kesetiaannya kepada Allah Bapa, sebagai wujud ketaatannya kepada Allah Bapa. Namun semua itu bukan dengan tanpa pergumulan. Tuhan Yesus bergumul dengan sangat berat. Bapak Ibu bisa membaca nasnya bagaimana ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Di sana dikisahkan bahwa peluh Tuhan Yesus menetes bagaikan butiran-butiran darah. Pergumulan yang sangat berat yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita cukup memiliki hati yang setia? Apakah kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan? Dalam ibadah Jumat Agung ini marilah kita memandang kembali kepada salib Kristus, supaya kehidupan kita diperbaharui dalam kasih-Nya. Kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Belajar kepada firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Kisah kesengsaraan Tuhan Yesus pada kayu salib nampak dalam firman-Nya. Aku haus. Apakah Tuhan Yesus benar-benar merasakan kehausan pada kayu salib? Apakah Tuhan Yesus benar-benar haus akan air? Bisa jadi dan sangat mungkin ya. Coba kita bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Sejak Tuhan Yesus ditangkap, diadili di hadapan Herodes, diadili di hadapan Pilatus, mengalami perjalanan yang panjang dan berat penuh dengan siksaan. Sampai dikisahkan untuk membawa salibnya sendiri beliau tidak sanggup, hingga dibantu oleh Simon dari Kirene. Kita bisa membayangkan Tuhan Yesus tidak memiliki waktu untuk istirahat. Tuhan Yesus tidak punya waktu untuk minum. Sehingga di sanalah Tuhan Yesus mengalami kehausan yang sangat di tengah-tengah menahan derita sakit yang luar biasa. Tetapi jikalau kita melihat
di dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 34 dan kitab Injil Markus pasal 15 ayat 23, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus menolak minuman yang telah disediakan oleh prajurit kepadanya. Artinya apa? Di sisi lain kita mau belajar untuk mengerti apa sebenarnya kehausan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Maka kita bisa melihat perkataan salib yang keempat. Ini mungkin bisa menolong kita. Apa perkataan salib yang keempat? Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus adalah anak Allah. Akan tetapi pada saat beliau ada di atas kayu salib, ia ditinggalkan oleh Allah Bapanya. Bapak Ibu ingat apa yang terjadi pada peristiwa di seputar Tuhan Yesus dibaptis? Setelah Tuhan Yesus dibaptis, ada suara yang terdengar dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sekarang di atas kayu salib, Allah Bapa tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Di atas kayu salib Allah Bapa telah meninggalkan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena di atas kayu salib itu Tuhan Yesus sedang menanggung dosa semua umat manusia. Tuhan Yesus menanggung dosa saya dan saudara semua. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Tuhan Yesus haus akan kasih Bapa, sehingga beliau berfirman, aku haus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah menyatakan dirinya kepada seorang perempuan Samaria ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap di pinggir sumur Yakub. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai air hidup. Tetapi sekarang, pada kayu salib di Bukit Golgota, sang air hidup itu telah dipancarkan kepada semua orang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai akhirnya Tuhan Yesus berfirman, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karya penyelamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sudah selesai, sudah dilaksanakan dengan tuntas di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah pada ibadah Jumat Agung ini kita bersama diajak untuk senantiasa memandang kepada salib Kristus, memandang kepada kasih-Nya yang begitu besar diberikan kepada kita, memandang kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Dan biarlah salib Kristus senantiasa memberikan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Salib Kristus memberikan semangat yang baru kepada keluarga kita masing-masing, sehingga kita dimampukan untuk menjalani kehidupan penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Salib Kristus kiranya membangkitkan hati yang lemah, membangkitkan hati yang putus asa. Salib Kristus memberikan semangat yang baru kepada kita untuk terus melayani Tuhan, hingga kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu hati masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas pemberitaan Tuhan yang mengajar kami supaya kami dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa memandang kepada salib Kristus. Karena salib Kristus itulah yang mampu memperbarui kehidupan kami di dalam kasih Allah Bapa. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kami. Supaya kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sekarang bersama dengan umat-Mu, kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 368, bait 1 dilanjutkan bait yang ketiga. Kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Kaki salibmu, kau ingat kurbanmu dalam jalan hidupku. Ku kenang selalu salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Bersama dengan segenap orang percaya, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan. Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.